Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI yang saya banggakan. Juga yang saya hormati Pak Menteri PU, Pak Menteri Desa, dan Pak Menteri Transmigrasi, serta jajaran. Pertama saya langsung ke Menteri PU, bahwa persoalan jalan ini sangat memang diharapkan masyarakat untuk diketahui jalan-jalan nasional yang ditangani oleh Kementerian PU itu hampir 98% mantap. Juga jalan provinsi juga 80-90% mantap. Nah, jalan kabupaten ini yang baru 40-50% mantapnya. Jadi banyak kerusakan yang ribuan kilometer, luar biasa setiap kabupatennya. Nah, jadi perlu ini penambahan anggaran yang lebih besar untuk menunjang apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, meningkatkan pangan nasional. Nah, karena jalan-jalan kabupaten ini adalah jalan poros desa. Jalan poros desa yang mengangkut bahan angkutan produksi. Dan ini sangat diresahkan oleh banyak masyarakat. Karena jalan provinsi juga boleh dikatakan, karena jalan nasional boleh dikatakan sudah tingkat kerusakannya sudah agak berkurang karena sudah ada jalan tol ini. Jadi pengalihan kendaraan berat-berat itu banyak jalan tol. Jadi harapan kita jalan kabupaten ini diperbanyak anggarannya karena ini betul-betul banyak kerusakan di mana-mana. Kedua, masih Pak Menteri PU, masalah program yang sudah dilaksanakan tahun kemarin. Ya, yang tinggal kurang sedikit-sedikit itu harapan kita diselesaikan di tahun ini. Ya, seperti di dapil saya itu ada pintu air, danau Troko, baru outlet inletnya baru satu, baru dibuat, ini masih perlu kelengkapannya. Juga masalah soal kelola tadi, Pak Menteri, saya mungkin agak berbeda dengan sedikit. Menurut saya soal kelola itu bagus, menyerap tenaga kerja banyak, ya, dan juga kalau itu PU yang punya, yang menyuruh soal kelolakannya aparat PU, balai, saya yakin kualitasnya bagus. Karena soal kelola ini menghemat, yang jelas PPN tidak kena PPN. Jadi harganya itu lebih jauh dibandingkan dengan dikontrakkan. Tapi itu tadi, administrasinya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak, aparatnya memenuhi banyaknya cukup apa tidaknya. Kalau prinsip saya setuju. Kedua masalah desa tertinggal, Pak Menteri Desa. Pak Menteri Desa, jalan-jalan desa ini memang banyak sekali yang perlu diperhatikan. Bahkan sekarang ini ya, jalan ke tengah sawah itu masyarakat minta, karena untuk memasukkan alat-alat pertanian ini jalannya nggak ada. Sedangkan bantuan-bantuan alat pertanian sudah banyak, hampir setiap petani di kabupaten sudah mendapatkan itu. Nah, tapi jalan desanya, jalan ke sawahnya itu belum ada. Kedua, ya itu kalau petani tidak hujan itu, yang satu kali panen itu, nah ini bagaimana untuk meningkatkannya? Karena tidak ada irigasi. Nah, harapan kita bagaimana supaya listrik juga dipasang di
tengah sawah itu supaya masyarakat bisa masang pompa sumur bor. Karena itu masyarakat sudah membandingkan menggunakan genset pakai sumur bor dengan listrik itu jauh lebih hemat daripada genset. Ini harapan daripada masyarakat. Ketiga, ya masalah pendamping tadi. Nah, masalah pendamping ini, apa yang terjadi selama ini saya tanya, pendamping ini banyak yang tidak aktif, membanyakkan barisan. Nah, yang banyak yang kerja itu tenaga ahlinya. Nah, bagaimana supaya perekrutan tenaga pendamping ini nantinya betul-betul yang mampu, yang punya SDM yang berkualitas, sehingga bisa membantu TA di lapangan. Pak Menteri PKP Perumahan, ya kita bersyukur programnya luar biasa, 303 juta rumah. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan pengembang di daerah-daerah itu tidak termasuk di 3 juta ini. Nah, dan harapan saya juga masalah pengembang-pengembang daerah ini, banyak juga pengembang ini yang tidak melakukan kewajibannya. Cuman dia menyiapkan rumah, cicil di bank, sanitasi, saluran dan sebagainya itu tidak dipenuhi, tidak tuntas. Nah, ini perlu ada surat mungkin supaya di daerah ada syarat aturan-aturan untuk membangun pengembangan atau perumahan tersebut. Dan Pak Menteri Transmigrasi, ya sama, kita sangat prihatin dengan anggaran sedemikian, sedangkan arahan RPJM memprioritaskan revitalisasi kawasan. Bagaimana mungkin bisa merevitalisasi kawasan dana seperti itu? Karena ya banyak juga hektaran itu yang saluran sekunder primernya itu yang sudah sedimentasi, yang sudah perlu diperdalam, juga pintu airnya juga nggak berfungsi dan sebagainya. Nah, ini apakah ini Menteri PU menanganinya? Karena daerah pasti tidak mampu untuk membiayai hektaran ini. Karena di Sumatera Selatan itu luar biasa banyak hektaran ini, termasuk di Kabupaten Oki, Banyuasin, dan Musirawas. Nah, itu rata-rata perlu revitalisasi tadi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak Meki.